Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suinda Aulansari, NIM 0702201049. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi 3 angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS saya, yaitu membuat sebuah aplikasi sistem nilai yang terdiri dari dua screen, yaitu screen mahasiswa dan screen nilai. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu kodularnya menggunakan Google Chrome. Sesudah itu nanti langsung saja create project. Di sini saya membuat nama projectnya yaitu UAS_Suinda. Karena di sini saya sudah mempunyai akun kodular. Sesudah itu kita bakal diarahkan ke dalam sebuah project kosong. Setelah kita masuk ke dalam halaman kodular, maka akan tampak tampilan handphone atau smartphone-nya. Lalu kita bisa menambahkan komponen-komponen atau palet mana yang akan kita gunakan pada pemrograman kita pada project kali ini. Selanjutnya yaitu saya membuat database di Airtable. Di sini saya membuat database dengan nama database UAS_Suinda yang terdiri dari dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel nilai. Tabel mahasiswa terdiri dari 3 field, yaitu NIM, nama, dan prodi. Sedangkan untuk tabel nilai terdiri dari NIM mahasiswa, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan nilai huruf. Selanjutnya pada screen 1 yaitu untuk data mahasiswa. Di sini saya menggunakan label untuk membuat teks data mahasiswa, nama, NIM, dan prodi. Kemudian saya juga menggunakan dua text box untuk menginputkan nama dan NIM. Dan untuk prodi saya menggunakan spinner. Gunanya agar kita dapat memilih prodi apa kita nanti, seperti sistem informasi, ilmu komputer, matematika, dan lainnya. Kemudian di sini saya juga menggunakan 4 button, yaitu input, edit, delete, dan refresh. Untuk penamaannya bisa kita ganti di sebelah kanan untuk mengedit namanya. Selanjutnya pada screen 1 ini saya juga menggunakan vertical scroll arrangement yang berguna untuk mempermudah dan mempercantik tampilan aplikasi kita nanti. Saya di sini juga menggunakan list view yang berguna agar data yang kita inputkan nanti bisa muncul di list view itu. Kemudian untuk selanjutnya bisa disesuaikan dengan aplikasi yang saya buat ini. Untuk menu-menu atau palet yang saya gunakan bisa kita cari di bagian sebelah kiri, yaitu palet, user interface. Kemudian kita bisa memilih button, text box, label, atau lainnya, atau kita juga bisa memilih layout. Dan selanjutnya di layout kita juga bisa memilih seperti general, list, navigation, dan view. Dan di sini juga terdapat banyak pelet-pelet lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Baiklah, langsung saja di sini kita masuk ke bagian bloknya. Di sini kita menggunakan inisialis global yang kemudian kita duplikat menjadi berapa sesuai dengan field dari database yang kita buat tadi, yaitu NIM, nama, dan prodi. Kemudian di sebelah sini terdapat codingan untuk view, yaitu codingan yang berfungsi data yang telah kita inputkan tadi menggunakan text box atau spinner itu akan masuk di list view ini. Jadi list view ini berfungsi untuk menampilkan data yang telah kita input. Kemudian di atas codingan list view terdapat codingan untuk button refresh. Nah, apa gunanya? Button refresh ini berfungsi untuk membersihkan tampilan. Misalnya nih kita habis menginputkan data, maka kita bisa kita di situ bisa menggunakan button refresh untuk membersihkan tampilan pada aplikasi yang kita buat tadi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam codingan button input. Codingan button input ini berfungsi untuk kita menginputkan data kita ke dalam database. Nah, pada codingan button input ini codingannya harus disesuaikan dengan database yang telah kita buat di Airtable, karena jika ada penulisan huruf atau besar kecilnya huruf yang tidak sesuai dengan database kita, maka aplikasi yang akan kita jalankan akan error dan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Jadi codingannya harus sesuai dengan database yang telah kita buat di Airtable. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam codingan button edit. Codingan pada button edit ini memiliki kesamaan dengan button input, hanya berbeda pada codingan yang di bagian sebelah sininya. Button edit ini berfungsi untuk kita mengedit data yang telah kita input. Apabila kita menginputnya salah ketik atau typo, maka kita bisa menggunakan button edit untuk mengedit data kita kembali. Codingan pada button edit ini juga harus sesuai dengan database kita pada Airtable, karena jika tidak sesuai maka proses edit tidak dapat berjalan dengan lancar. Untuk codingan edit bisa dilihat
pada gambar sebelah sini. Nah, yang selanjutnya yaitu button delete atau hapus. Button ini berguna untuk menghapus data yang telah kita input. Nah, bagaimana penggunaannya? Yaitu dengan cara klik data yang view. Nah, nanti kan bakal muncul tuh datanya. Jadi tinggal kita hapus dan klik button hapus. Maka data yang ada di list view tadi bakalan terhapus. Selanjutnya yaitu pada screen nilai. Pada screen nilai ini merupakan hasil duplikat atau copy dari screen 1. Hanya saja ada beberapa item atau palet yang harus kita sesuaikan. Seperti pada NIM, di sini NIM kita menggunakan spinner karena kita nanti bisa memilih NIM yang telah kita inputkan di data mahasiswa. Kemudian untuk nama dan prodi, di sini kita menggunakan label karena jika kita sudah memilih NIM maka nama dan prodi ini akan terisi secara otomatis, dan nilai UTS dan nilai UAS di sini menggunakan text box. Di sini saya juga menggunakan 4 button, yaitu input, edit, delete, dan button refresh. Nah, selanjutnya untuk palet yang lainnya bisa kita sesuaikan dengan aplikasi yang telah saya buat ini. Di sini juga kita menambahkan beberapa spreadsheet seperti air UTS, air UAS, air nilai akhir, air nilai huruf, air NIM, dan air curut nilai. Selanjutnya kita masuk ke dalam blok pada screen nilai. Di sini kita menggunakan 10 inisialis global, yang mana untuk penamaan ininya kita sesuaikan dengan database yang telah kita buat sebelumnya pada Airtable. Selanjutnya di sini juga terdapat codingan untuk air curut yang telah kita buat seperti air nama, air NIM mahasiswa, air prodi, prodi mahasiswa, air NIM, air UTS, air UAS, air nilai akhir, air nilai huruf sesuai dengan database yang telah kita buat pada Airtable. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke codingan untuk button input. Nah, codingan untuk button input ini harus disesuaikan dengan database yang telah kita buat tadi, sesuai dengan database yang kita buat di Airtable seperti yang ada di screen 1. Tetapi ini Airtable pada tabel nilai. Kemudian ada button edit yang berfungsi untuk mengedit data yang telah kita input. Nah, codingannya juga harus disesuaikan dengan database yang telah kita buat di Airtable, karena jika tidak sesuai maka proses edit tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya juga terdapat button delete yang berfungsi untuk menghapus data yang telah kita inputkan. Kemudian terdapat button refresh yang mana kita akan bakalan menginputkan banyak data. Nah, untuk menginputkan data yang lain, sebelum kita menginputkannya itu kita bisa mengklik button refresh agar tampilan halamannya itu menjadi bersih atau mereset kembali halaman tersebut seperti awal kita membuka. Di sini juga terdapat codingan untuk list view yang berguna untuk menampilkan data yang telah kita inputkan nanti. Jadi data yang telah kita inputkan melalui text box atau spinner itu nanti bakalan muncul atau kita bisa melihatnya di list view. Selanjutnya yaitu codingan untuk SPN NIM atau spinner NIM. Nah, codingannya ini berguna agar kan kita NIM ini menggunakan spinner. Jadi NIM yang telah kita pilih nanti, jika kita sudah memilih NIM-nya, maka untuk nama dan prodi akan terisi secara otomatis sesuai dengan data yang telah kita inputkan di data mahasiswa. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan tes aplikasi. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengetesan ini, kita harus mendownload dulu aplikasi Codular Companion di handphone kita. Setelah itu kita buka aplikasinya, kemudian pada PC kita biasanya kita klik tes, kemudian connect to Companion. Kemudian kita bisa langsung saja melakukan scan barcode atau dengan cara memasukkan kode yang tertera pada PC kita. Nah, di sini kita bisa langsung menginputkan data mahasiswa dengan cara pertama mengklik button input, kemudian input nama, misalnya Ramdi Rama, NIM, kemudian pilih jurusannya biologi, kemudian simpan. Maka kemudian data akan langsung muncul di list view. Nah, jika kita ingin mengedit, maka bisa kita klik edit, kemudian kita view, kemudian kita pilih datanya di list view, kemudian kita bisa edit jurusannya, misalnya jadi jurusan fisika, simpan, dan jurusannya berubah menjadi jurusan fisika. Nah, misalnya kita ingin menghapus, maka kita bisa mengklik button delete, kemudian kita list view, kita pilih datanya, dan kita hapus, dan datanya sudah terhapus di list view.
Selanjutnya untuk di screen nilai, untuk input data nilai kita bisa mengklik button input, kemudian kita pilih NIM-nya. Nah, kemudian secara otomatis akan muncul nama dan prodi. Kemudian kita bisa menginputkan nilai UTS dan nilai UAS-nya. Kemudian data yang telah kita input tadi bisa langsung kita lihat di view. Nah, datanya sudah ada. Kemudian jika kita ingin mengedit, kita bisa klik button edit, kemudian kita klik data yang mau kita edit di list view, kemudian kita ganti dan kita simpan, dan data sudah berhasil diedit. Apabila kita ingin menghapus datanya, kita juga bisa dengan cara mengklik button delete, kemudian klik view data yang ingin di delete, kemudian hapus, dan datanya sudah otomatis terhapus di list view. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai aplikasi yang saya buat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.